Input yang bagus itu akan menghasilkan output yang bagus, ya, masuk dengan cara yang baik, kemudian benar-benar dilaksanakan dengan itu akan nantinya akan menghasilkan yang anak-anak yang betul-betul baik, ya. Nah, saya berharap kepada masyarakat yang memiliki anak didiknya baik itu dari TK ke SD, kemudian dari SD ke SMP, silahkan didaftarkan anaknya masuk ke sekolah yang memang masuk dalam zonasi itu. 100% tidak ada pengeluaran biaya, tidak ada yang dikeluarkan, ya. Kalau ada kepala sekolah yang berbuat curang dan memang punya bukti, laporkan ke kami. Insya Allah kita akan tindak tegas dia. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isai kabar taka masyarakat Penajam Pasir Utara. Buen, alhamdulillah. Selamat datang kembali di podcast Suara Benua Taka, podcastnya masyarakat Penajam Pasir Utara. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup berbeda dari biasanya, tetapi masih cukup penting untuk dibahas. Sebentar lagi seperti yang kita tahu, kita sudah mau memasuki pertengahan tahun, yang biasanya di pertengahan tahun ini adalah tahun ajaran baru bagi siswa-siswi yang akan meneruskan pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sekarang untuk masuk mendaftar di sekolah-sekolah itu kan ada yang namanya PPDB, penerimaan peserta didik baru. Kali ini sudah hadir bersama-sama dengan saya yang akan menjawab pertanyaan seputar PPDB tentunya. Langsung saja kita sambut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Dr. Andes Andi Singkeru MAP. Selamat datang Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di podcast Suara Benua Taka. Kali ini kita mau membahas sedikit nih Pak, kita ngobrol-ngobrol tentang PPDB. Kan sebentar lagi sudah mau memasuki pertengahan tahun. Tentunya adik-adik yang bersekolah ini akan ada yang melanjutkan dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, atau mungkin nanti ada yang baru mau masuk SD. Nah, PPDB ini kan beberapa tahun belakangan ini cukup berbeda ya Pak ya pelaksanaannya. Dilaksanakan secara online dan terdapat zonasi-zonasi yang diterapkan. Mungkin dari Bapak sendiri bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih Pak untuk proses PPDB sendiri yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya PPDB ini kan setiap tahun kita laksanakan dan ini adalah secara nasional, bahkan dikeluarkan oleh Kemendikbudristek itu petunjuk teknisnya. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan dalam bentuk yang sifatnya mendaftar secara langsung. Tahun ini dengan seluruh Indonesia itu digitalisasi, diharapkan agar pendaftaran itu dilakukan lagi, tidak lagi orang tua anak-anak itu datang ke sekolah, maka lebih awal dia daftar melalui online. Nah, kita buka sudah PPDB ini, kita sudah mengeluarkan SK untuk panitia masing-masing sekolah, kemudian juga sudah kita rapatkan bersama dengan kepala-kepala sekolah untuk mereka melaksanakan dengan baik, melaksanakan secara transparan, melaksanakan secara akuntabel, kemudian yang nantinya bisa hasilnya nanti menghasilkan PPDB yang memang betul-betul apa yang kita harapkan, ya. Karena input yang bagus itu akan menghasilkan output yang bagus, ya, masuk dengan cara yang baik, kemudian benar-benar dilaksanakan dengan itu akan nantinya akan menghasilkan yang anak-anak yang betul-betul baik, ya. Nah, kemudian PPDB ini benar-benar kita laksanakan di seluruh Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, baik mulai SD maupun SMP ini melalui 2 gelombang. Jadi gelombang pertama itu kita laksanakan pada
tanggal 18 sampai 21 Juni 2024. Nah, yang mungkin terlewati, yang mungkin belum sempat mendaftar pada melalui online pada saat itu, kita buka kembali pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2024. Nah, saya berharap kepada masyarakat yang memiliki anak didiknya, baik itu dari TK ke SD, kemudian dari SD ke SMP, silahkan didaftarkan anaknya masuk ke sekolah yang memang masuk dalam zonasi itu. Sekarang ini kan ada juga yang memang kita buka zonasi, ada juga kita buka juga jalur prestasi. Yang memang anaknya berprestasi, silahkan yang memang memungkinkan anaknya bisa masuk di tempat itu. Saya kira itu untuk sementara. Okay. Berarti ini di seluruh Kabupaten PPU, baik itu sekolah negeri maupun swasta menerapkan proses yang sama ya Pak ya untuk PPDB-nya sendiri. Sekali. Nah, ini kan tadi ada Bapak jelaskan ada yang untuk zonasi, kemudian ada juga yang jalur prestasi. Nah, untuk biasanya apa aja sih Pak yang perlu disiapkan oleh calon peserta didik ini ketika mereka mau mendaftar? Apakah ada perbedaan untuk yang tadi melalui zonasi maupun yang prestasi tadi? Iya, makasih. Jadi ini mereka ini kan begini, ada anak-anak yang kadang memang dia tidak masuk di zonasi di sekitaran sekolah itu. Misalnya ini kan zonasi ini kan diukur dari ring. Ya, dia masuk di ring 1, ring 2, ring 3. Nah, tapi terkadang karena tidak masuk di ring 3 itu, dia berada jauh, ya, ada di sekolah lain, tetapi dia memiliki prestasi, lantas dia mau sekolah di lain tempat. Iya. Ya, boleh aja. Tetapi dengan memperlihatkan sertifikat prestasi yang mungkin katakanlah dia selalu ranking 1, ranking 2, ranking 3 di sekolahnya. Yeah. Itu bisa menjadi pertimbangan lain bagi sekolah itu. Okay. Ya, karena juga sekolah ini kan membuka keran agar anak-anak yang juga memang di sekolah itu punya prestasi, ya nantinya diantar dari anak-anak kita ini juga akan memudahkan sekolah ini dalam proses pembimbingan. Nah, kemudian anak-anak yang memang sudah masuk dalam zonasi ya tinggal menyesuaikan dengan apa yang memang diminta persyaratan dalam sekolah itu. Ya. Nah, hanya memang terkadang orang tua ini sekadang memang juga ya minta maaf, terkadang juga kadang memaksakan yang memang tidak masuk dalam jalur itu, sehingga terkadang timbul suatu masalah, ya, sehingga mereka terkadang protes ya, protes apapun sebenarnya kalau tidak masuk dalam tidak masuk dalam proseduralnya itu memang tidak bisa. Ya, kita pun di dinas pendidikan diminta terlibat itu tidak bisa, karena kita sudah di seluruh Indonesia, Kemendikbudristek sudah menyampaikan bahwa laksanakan dengan transparan, laksanakan dengan akuntabel, laksanakan dengan baik penerimaan itu, jangan ada yang main mata di sekolah, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang melaksanakan dengan baik itu akan menghasilkan anak yang baik ke depan, yaitu. Betul sih. Ini kan tadi untuk jalur prestasi nih Pak, yang pengen saya tanyakan. Tadi kan seperti yang Bapak kasih contoh, semisal anak ini punya prestasi, dia ranking 1 terus. Ini kan bisa dikatakan prestasi akademik ya Pak ya. Kalau untuk non akademik sendiri bisakah digunakan? Betul sekali, betul Mbak. Bahwa seperti Mbak Marsha ini, katakanlah dia punya prestasi olahraga, apalagi misalnya dia sampai tingkat provinsi, itu sangat diperhitungkan. Karena sekolah ini tidak hanya membina dari sisi akademiknya aja. Bahkan sekarang ini dengan kurikulum Merdeka itu diarahkan pada bagaimana bakatnya anak itu lebih terarah ke sana. Karena fungsinya sekarang ini pendidikan itu tidak lagi melihat akademik. Karena anak-anak dia belajar itu tujuannya adalah nanti implementasi kepada masyarakat. Betul. Implementasi untuk tujuan nanti apakah anak-anak bisa dibayangkan kalau nantinya dia terjun ke masyarakat, lantas dia kuatnya dia di bidang seni misalnya, kan tidak terlalu membutuhkan misalnya satu sisi yang mungkin tidak terlalu penting bagi dia akademik yang ini. Bagi
bakatnya. Tapi kalau kita sudah arahkan ke sana semenjak awal, prestasinya memang kita bimbing, dia juga bisa memberikan fungsi dan hasil bagi kepentingan daerah, kepentingan provinsi, kepentingan negara dan bangsa. Ya. Saya kira itu, Mbak. Ya. Nah, ini informasi yang menarik juga ya buat masyarakat PPO yang lagi menonton, bahwa tidak hanya ternyata PPDB itu tidak hanya bisa melalui jalur zonasi saja, tetapi sekolah juga menyediakan untuk yang jalur prestasi, baik akademik maupun non akademik. Betul sekali, Mbak. Nah, Betul. untuk ibaratnya kuotanya sendiri, Pak. Misalnya dari 100% jumlah peserta didik yang akan diterima, apakah untuk rasio perbandingannya berapa yang untuk zonasi, berapa yang untuk jalur prestasi, Pak? Kira-kira ada nggak perhitungannya? Ya, memang untuk yang keadaan terprestasi itu dalam satu sekolah itu memang tidak terlalu banyak Ya. ya. Jadi dikembalikan pada sekolah itu presentasi yang dibuka. Nah, cuma memang kita berharap bahwa dari secara menyeluruhkan kita berharap ada 30% anak-anak yang memang berprestasi dibuka dari situ ya. Sehingga anak-anak kita ini yang memang punya kemampuan, punya bakat ini yang betul-betul tidak, apalagi sekarang ini kan kita buka sudah yang namanya kelas olahraga. Sehingga di beberapa sekolah yang memiliki kelas olahraga dan misalnya sudah tertutup di kelas olahraga yang satu, dia bisa tapi punya prestasi, dia bisa pindah mendaftar ke sekolah yang membuka kelas olahraga yang lain. Ada 4 sekolah yang kita sudah buka untuk kelas olahraganya. Sehingga mereka yang punya prestasi itu bisa menuju ke sana. Kemudian juga bahwa di sekolah kita ini memang menyesuaikan dengan jumlah kuotanya itu dengan RKB mereka. Saya sudah wanti-wanti juga jangan membuka peluang yang sifatnya tidak ada tampungannya. Misalnya RKB-nya cuma 6 kelas. Ketika mendaftar berarti kan dalam satu jenjang untuk SD itu kan berarti kelas 1 sampai 6. Ya. Berarti hanya paralel 1. Ya. Jangan membuka paralel 2, membuka 2 kelas untuk kelas 1 ketika belum ada RKB-nya. Terkecuali memang sudah dibuka oleh pemerintah memberikan bangunan, misalnya 3 bolehlah sudah untuk yang menambah ruang kelasnya, menyesuaikan itu. Nah, kalau kemudian membuka lantas tidak ada pemaksaan semacam seperti ini akan menyusahkan nanti pada kami, ya, karena kita tidak karena kan sebuah bangunan ini kan harus diawali dulu dengan perencanaan, baru nanti dibangun, baru bisa digunakan. Iya. Kalau kemudian tidak ada, apa mau disekolahkan anak-anak sore lagi? Iya. Kasihan anak-anak yang sekolah sore itu tidak maksimal, Iya, betul, tidak fokus mereka ya jam-jam ngantuk kan mereka. Nah, sehingga kita tidak berharap seperti itu. Ya, demikian, Mbak. Siap. Nah, tadi kan seperti Bapak sudah jelaskan bahwa untuk pendaftarannya sendiri ada 2 gelombang. Yang pertama di tanggal 18 sampai 21 Juni 2024. Kemudian kalau misalnya nggak sempat ikut yang di gelombang pertama, ada gelombang kedua di 25 sampai 26 Juni. Berarti setelah tahapan penerimaan ini, berarti kira-kira untuk tahun ajaran barunya akan mulai di sekitar bulan bulan Agustus ini. ya, Juli Agustus berarti Juli, apa ya? Bulan Juli ya. Siap. Nah, untuk pesertanya sendiri, kalau misalnya mau mendaftarkan di PPDB, ada biaya yang dikenakan kah, Pak? Karena biasanya pertanyaan ini yang ditunggu-tunggu sama masyarakat gitu kan, karena kan belum semuanya terinformasikan dengan baik. 100% tidak ada pengenalan biaya. Tidak ada yang dikeluarkan, ya. Saya imbau kepada masyarakat itu bahwa PPDB kita itu non biaya. Itu tidak dipungut biaya. Gratis ya, Pak ya. Ya, dan tidak ada kata-kata misalnya
dipanggil oleh oknum, saya menyebut oknum, misalnya ada yang panggil oknum lantas ini begini, tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Tidak dibolehkan. Siap, berarti itu informasi lagi juga buat teman-teman yang menonton bahwa PPDB ini 100% gratis tadi ya katanya, info langsung dari Pak Kadis nih. Jadi jangan mau terkecoh ya Pak ya, atau ibaratnya langsung percaya gitu jika ada oknum-oknum yang memang menawarkan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, kita lanjut nih Pak. Tadi kita sudah berbicara sedikit tentang prosesnya bagaimana dan harapan-harapannya. Kalau untuk dari Disdikpora sendiri, selama PPDB berlangsung baik yang di tahun-tahun sebelumnya, ada kendala nggak sih Pak? Maksudnya yang baik yang dialami langsung oleh Disdikpora maupun dari calon peserta didiknya juga. Ya, jadi selama ini memang kita alhamdulillah itu mungkin karena kita konektif dengan kawan-kawan di sekolah itu alhamdulillah tidak terlalu ada kendala lah ya. Nah, memang sih terkadang memang yang hal-hal yang bersifat teknis itu tentu kita serahkan pada sekolah ya. Misalnya ada yang mungkin katakanlah ada kekurangan ya. Biasanya kan begini, seperti yang selalu juga saya himbau kepada Dikdas agar benar-benar penulisan ijazah itu benar-benar sesuai dengan yang ada di ijazah yang sebelumnya ya. Dan beberapa yang memang kadang kesalahan itu yang kadang memang membuat kadang kendala ya. Kendala untuk pendaftaran ketika disesuaikan dengan ijazahnya sebelumnya kok beda. Nah, ini yang kadang, dan ini selalu terjadi. Nah, saya himbau, makanya kemarin itu saya himbau kepada Dikdas, kepala bidang Dikdas itu agar himbau kepada semua sekolah dalam penulisan ijazah hati-hati. Jangan karena ada yang kelebihan yang selalu diberikan, ya kelebihan ijazah yang selalu diberikan, tetapi bagaimana kehati-hatian itu? Ya, kalau memang capek jangan sudah berhenti dulu menulis, besok lagi. Ini terkadang mereka menulis gantung-gantung salah, dia teruskan. Nah, sehingga apa yang diberikan pada anak-anak itu mesti diulang, diminta kembali. Dan itu sampai sekarang memerlukan waktu lagi. Jadi kadang salah karena memang harus sesuai. Kenapa beda ininya? Beda, nama orang tuanya beda, tidak sesuai dengan akte lahirnya, sudah itu lagi yang mengkendalai. Nah, sehingga saya berharap bahwa ini tidak terjadi lagi di masa akan datang ya, sehingga saya selalu menghimbau kepada Dikdas itu, himbaukan kepada sekolah ya. Nah, kemudian juga memang di sekolah kita ini sekarang ini kan karena dengan teknologi itu kita selalu berkomunikasi, sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin katakanlah di tengah jalan ada yang mungkin ada tidak connect ya, kita langsung mereka langsung hubungi kita ya. Makanya fungsi-fungsi di kantor itu setelah saya masuk itu agar berfungsi secara menyeluruh, pengawas harus berfungsi semua. Jangan cuma apalagi namanya ini mengatakan berada sebagai pengawas di sekolah tapi juga tidak maksimal, tetapi lakukan betul-betul pengawasan ke mereka ya, baik itu pengawasan berjalannya PPDB-nya maupun pembelajarannya ke mereka. Siap. Nah, ini kan sudah lumayan banyak nih Pak informasi-informasi yang sudah diberikan tentang PPDB. Kalau misalnya nih Pak, masyarakat pengen mengetahui informasi lengkap tentang PPDB, bisa mendapatkan informasi dari manakah? Apakah ada portal online-nya yang bisa diakses atau secara offline? Ya, jadi untuk offline ada, untuk online ada. Itu silakan aja nanti dihubungi masing-masing sekolah, kan sudah disediakan. Itu informasi ke sekolah-sekolah terdekat. Itu sudah disediakan informasi yang memang bisa dibuka pada portalnya. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan jawaban. Di dalam itu sudah lengkap semua dari baik itu alur prosesnya maupun yang memang betul-betul harus dijaga ketat, karena memang ini instruksi dari bahkan sekarang ini ada kerjasama dengan KPK dengan Kemendikbudristek agar tidak boleh ada yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam PPDB ada ya, sehingga kita
di daerah dihimbau terkait dengan itu. Sehingga ada yang melakukan kecurangan di daerah itu karena memang di kota-kota besar itu sekolah-sekolah itu ya bahkan peminatnya sekolah swasta itu seperti Regina Pakis, kemudian juga Nusa Bangsa itu begitu banyak. Bahkan 2 tahun sebelum mereka pendaftaran sudah mereka order itu dulu. Sekarang ini tidak dibolehkan lagi. Sekarang harus bersaing dengan bagus, harus terbuka, transparan sehingga anak-anak yang memang kasihan itu tidak memiliki duit, tidak memiliki apa, bisa menikmati sekolah yang memang dia sekolah di sekolah yang nyaman, sekolah yang bagus. Ya. Apalagi sekarang di kita di daerah itu, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, gratis sekolahnya. Alhamdulillah bahkan kita dalam tahun ajaran baru nanti kita akan mendistribusi baju seragam kepada anak-anak kita bagi mereka yang warga tidak mampu. Ya, jadi dapat baju, kemudian dapat rok, celana untuk laki-laki, dapat tas, kemudian juga termasuk sepatu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Ya, Nah itu untuk teman-teman juga maksudnya jangan khawatir dulu. Maksudnya ketika ingin mendaftar nanti mau mengikuti proses PPDB, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Kadis bahwa pemerintah daerah PPU khususnya melalui Disdikpora terus berkomitmen agar PPDB ini dijalankan secara transparan dan ibaratnya tidak ada kecurangan ya Pak ya. Semua dilakukan serentak pada batas waktu yang telah ditentukan dan alurnya pun lengkap. Teman-teman bisa akses secara offline, itu bisa langsung mendatangi sekolahnya masing-masing. Dan izin Mbak, ya siap. Saya menyampaikan kepada masyarakat, kalau ada kepala sekolah yang berbuat curang dan memang punya bukti, laporkan ke kami. Insya Allah kita akan tindak tegas dia. Siap. Melaporkan ini berarti langsung ke Disdikpora ya Pak ya? Langsung ke Disdikpora. Kita akan menindak mereka yang bermain mata dengan itu. Karena apalagi kan sudah diinstruksi kita jangan sampai melakukan hal kecurangan. Siap. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk masalah lapor-melapor, selain ke Disdikpora, masyarakat juga bisa menggunakan fasilitas layanan yang ada di Kominfo Pak, yaitu SP4N Lapor. Nah, yang ini bannernya udah bisa terlihat di belakangnya Pak Kadis. Ya, siap, kalau misalnya memang ada terkait pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten PPU, semisal yang tidak sesuai dengan prosedurnya, itu masyarakat teman-teman juga bisa melaporkan di websitenya www.lapor.go.id atau bisa juga itu SMS ke 1708 Pak. PPU baru spasi, misal ketik aduannya. Semisal nih ada kepala sekolahnya yang mau bermain curang gitu Pak ya, ibaratnya mau macam-macam gitu, bisa langsung dilaporkan. Jadi tetap transparan lah ya Pak ya, tidak ada yang disembunyikan di belakang. Jadi semua adik-adik nih calon peserta didik bisa ibaratnya mengikuti dengan adil dan bersama-sama mendapatkan fasilitas sekolah yang terbaik. Siap. Mungkin terakhir Pak, sebelum kita mengakhiri episode kita kali ini, selain PPDB mungkin ada informasi-informasi program kegiatan dari Disdikpora yang ingin disampaikan dari masyarakat, atau mungkin himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang pendidikan atau yang lainnya mungkin bisa disampaikan. Ya, makasih. Jadi di kami ini kan program yang kita laksanakan setiap tahun ini, kita informasikan bahwa itu yang saya katakan tadi, bahwa di samping ada yang sifatnya reguler pembelajaran, kita juga itu membuka yang namanya kelas olahraga. Ya. Jadi ada yang paling mendasar ini kan di kota ini kan di SMP 21 ya. Dan sudah melolorkan anak-anak bangsa yang memang berprestasi bahkan nasional. Bahkan ada yang sudah internasional, taekwondonya itu sampai tingkat internasional mereka juara ya. Nah, kemudian saya infokan juga bahwa di kita ini kan untuk peningkatan mutu pendidikan kita juga selalu melakukan upaya untuk agar pembelajaran di sekolah itu benar-benar dilaksanakan kalau bisa semua digitalisasi ya.
Kemudian bagusnya juga kita dengan adanya Pak PJ ini dukungan terhadap pendidikan oleh beliau itu sangat-sangat tinggi. Ya, saya merasa bersyukur sekali betul-betul baik dari segi moral mau dukungan maupun keuangan dia anggarkan untuk pendidikan kita ini besar sekali. Wah. Baik untuk fisiknya maupun proses pembelajarannya. Bahkan beliau minta, dia sampaikan Pak Kadis, untuk 2025 nanti kalau perlu masyarakat kita cuma bernapas seminggu, laksanakanlah kegiatan. Seminggu laksanakan kegiatan itu untuk olahraga, kegiatan mutu pun begitu. Yeah. Jadi benar-benar anak-anak bangsa ini tidak lagi punya waktu untuk berpikir yang negatif. Dia membuat dia nantinya bisa hal-hal yang merusak. Yeah. Nah, sehingga kalau dengan cara kita memberdayakan ke hal yang baik, itu akan menunjang untuk mereka betul-betul berpikir positif ke depan. Saya kira itu, Mbak. Luar biasa. Berarti ternyata dukungan dari pimpinan daerah pun di sini Pak PJ Bupati selaku pimpinan daerah juga sangat luar biasa. Sangat ya Pak luar biasa. Ibaratnya sangat mendukung untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten PPU. Oh ya, ada juga Mbak, program kita ini yang digagas oleh Pak PJ ini terkait dengan sekolah laboratorium Pancasila. Oh, ya, iya. Jadi ada 30 sekolah, 15 SD, 15 SMP. Dan sekarang ini masih berjalan. Nah, itu tempo hari itu 13 Maret kemarin itu ketika kedatangan Bapak Presiden berencana untuk melonsing. Nah, ternyata belum ada konektivitas antara YPIP dengan kepresidenan sehingga ditunda. Yeah. Beliau minta ditunda karena jadwal itu belum ada. Mudah-mudahan ke depan. Nah, tujuannya sebenarnya SLP ini adalah targetnya itu anak-anak bangsa kita menghadapi 2045 100 tahun landasnya Indonesia merdeka itu benar-benar anak kita ini mutu kesopanannya bagus, pendidikannya baik, kemudian juga keterampilannya bagus. Ya, itu yang harapannya sehingga Indonesia emas itu benar-benar tercipta, landaslah negara kita. Oke, mantap tuh. Berarti tadi selain tadi informasi PPDB ada kelas olahraga dan juga sekolah laboratorium Pancasila ya Pak ya, luar biasa. Nah, untuk masyarakat PPU juga tadi sudah begitu banyak info-info yang didapatkan yang langsung dijelaskan sendiri oleh Pak Andi Singkeru selaku Kepala Disdikpora Kabupaten PPU. Semoga dengan adanya informasi ini tidak ada lagi masyarakat yang merasa khawatir ya Pak ya untuk mengikuti PPDB karena biasanya orang tuanya yang dari anak justru lebih ketar-ketir ini Pak dibanding anaknya yang mau sekolah. Betul sekali. Ya. Jadi siapa tahu nanti ada orang tua para wali murid yang menonton ini kan juga bisa mendapatkan informasi. Betul. Jadi lebih Pak lebih siap lagi untuk menghadapi PPDB. Oke. Wah, luar biasa sekali nih. Mungkin itu saja Bapak Kadis untuk podcast kita edisi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak banget Pak Kadis sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama di sini membagikan informasi kepada masyarakat PPU. Sehat dan sukses selalu Bapak. Amin. Untuk Disdikpora dan juga untuk Bapak sendiri. Semoga pendidikan di Kabupaten PPU bisa lebih maju lagi ke depannya Pak ya menuju Indonesia emas. Amin. Oke, teman-teman kita akhiri dulu podcast di edisi kali ini. Mungkin ada yang punya ide kita mau bahas apa di podcast yang berikutnya bisa langsung tinggalkan komentar kalian di kolom komen yang di bawah. Jangan lupa untuk like juga dan subscribe channel Media Center Penajam Pasir Utara dan share video ini ke teman-teman maupun keluarga kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk dibagikan. Akhir kata, saya Marsha, host dari podcast kali ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.